Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf sekali, minggu ini saya tidak bisa menyampaikan perkuliahan secara tatap muka dikarenakan kondisi yang sedang kurang sehat, jadi mohon maklumnya. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas mengenai bagaimana menyusun kertas kerja hingga ke laporan keuangan. Tapi mungkin saya akan menggunakan soal yang latihan 3 yang sebelumnya saya jadikan untuk tugas. Nah, ini saya akan bahas mulai dari penyusun trial balance-nya, kemudian adjustment, kemudian adjusted trial balance, sampai worksheet-nya selesai, kemudian nanti saya akan menyusun laporan keuangannya ya. Nah, untuk langkah pertama di sini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk di soal latihan 3 ini kita harus menyusun yang namanya neraca saldo terlebih dahulu. Untuk menyusun neraca saldo, di sini kita perlu eh, mengurutkan setiap akun ini ya, setiap akun yang tersedia pada tabel soal disusun sedemikian rupa hingga susunannya ini seperti ini ya. Jadi mulai dari hartanya itu terdiri dari kas, kemudian piutang dagang, perlengkapan, peralatan, dan juga kendaraan. Kemudian dilanjutkan dengan hutang. Untuk akun hutangnya terdapat hutang dagang dan juga hutang wesel. Kemudian selanjutnya untuk akun modal atau kapital di sini terdapat modal Haji Suryo dan juga pengambilan pribadi milik Haji Suryo. Kemudian untuk akun pendapatannya di sini terdiri atas pendapatan jasa, sedangkan untuk akun expense atau akun beban di sini terdiri dari beban gaji, beban sewa, dan juga beban lain-lain. Kemudian untuk debit kreditnya, kita kembalikan setiap akun pada posisi saldo normalnya masing-masing. Setelah kita tempatkan semua akun ini pada posisi saldo normalnya masing-masing, nanti akan menghasilkan total saldo yang balance baik di debit maupun di kreditnya. Nah, setelah neraca saldo selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan menyusun penyesuaian ya. Untuk penyesuaiannya, yang pertama di sini kita akan menyusun penyesuaian mengenai perlengkapan. Perlengkapan di sini diketahui yang telah terpakai, yang digunakan ya, di sini informasi yang digunakan berarti di sini adalah sebesar yang terpakai yaitu sebesar 75.000. Jadi di sini ayat jurnalnya adalah supplies expense kita debit, kemudian pada kreditnya adalah supplies. Sebesar yang terpakai di sini informasinya adalah 75.000. Selanjutnya ayat jurnal yang kedua yaitu mengenai penyusutan bulanan ya, atas peralatan sebesar 80.000 dan atas kendaraan sebesar 60.000. Sehingga di sini kita akan membuat dua jurnal ya. Yang pertama depreciation expense. Ini saya lebarin dikit ya. Depreciation expense equipment. Pada kreditnya adalah akumulasi biar kelihatan mana yang di debit mana yang di kreditnya.
Ini untuk yang peralatan itu sebesar 80.000 karena hanya bulan Maret aja ya di sini. Bulan Maret, neraca saldonya bulan Maret dan disesuaikannya juga di bulan Maret. Selanjutnya, depreciation expense of vehicle. Pada kreditnya adalah akumulasi depreciation expense vehicle. Ini sebesar 60.000. Selanjutnya, jurnal penyesuaian yang ketiga yaitu mengenai bunga ya, bunga atas hutang wesel yang masih harus dibayar. Sehingga di sini masuk kategorinya tuh yang sesuatu atau beban yang masih harus dibayar ya. Sehingga di sini pada debitnya itu adalah interest expense. Pada kreditnya adalah interest payable. Ini sebesar 55.000. Berikutnya, terdapat beban sewa, di mana beban sewa tersebut untuk pembayaran 3 bulan ya, yang dibayarkan di tanggal 1 Maret 2005. Nah, di sini kalian cek ya untuk beban sewa. Haji Suryo ini menggunakan nama akunnya itu adalah beban sewa ya. Terkait sewa, terkait sewa ini penggunaan akunnya itu menggunakan istilah beban sewa. Sehingga dia mencatat menggunakan metode beban, di mana kalau dicatat menggunakan metode beban, maka akan dicatat sebesar yang belum dipakai atau yang belum menjadi hak ya. Berarti di sini yang belum menjadi haknya itu adalah yang setelah bulan Maret ya, yang setelah bulan Maret. Karena yang bulan Maret karena dibayar tanggal 1, kemudian penyesuaiannya kan tanggal 31 Maret, sehingga di sini berarti Maret itu sudah terpakai ya, jadi masih ada sisa 2 bulan lagi ya. Untuk jurnalnya di sini berarti prepaid rent pada rent expense. Sebesar yang belum terpakai berarti sebesar yang 2 bulan ya. Beban sewanya di sini sebesar 300.000. Berarti per bulannya kan 100.000 ya. Sehingga di sini yang belum terpakai itu adalah 2 bulan tuh berarti 200.000. Selanjutnya untuk yang gaji karyawan yang masih harus dibayar. Nah, ini juga sama pencatatannya seperti yang poin C ya. Jadi di sini salaries expense pada salaries payable sebesar 450.000. Selanjutnya untuk yang F, untuk yang F di sini pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini berarti kebalikannya yang masih harus dibayar ya. Segala sesuatu yang masih harus diterima itu berarti identik dengan piutang. Sehingga di sini account receivable kita debit pada kreditnya adalah service revenue. Ini sebesar 600.000. Nah, kita sudah punya, ini saya close dulu ya.
Nah, ini kita sudah punya data mengenai neraca saldo dan juga penyesuaian. Langkah selanjutnya, sekarang kita akan langsung menyusun untuk eh, kertas kerja ya, atau worksheet. Kita akan menyusun worksheet di sini. Untuk worksheetnya, nah ini kita akan menyusun worksheet. Untuk worksheet itu, jadi kita menggabungkan mulai dari neraca saldo, saldo debitnya, saldo kreditnya, kemudian adjustment journal, kemudian adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian di sini ada income statement, dan terakhir adalah balance statement. Sebentar saya rapikan terlebih dahulu. Oke, nah di sini saya akan pindahkan terlebih dahulu data neraca saldo. Oke, neraca saldonya sudah saya pindahkan. Seperti biasa, kita susun totalnya. Selanjutnya pada adjustment journal, ini kita akan memindahkan jurnal-jurnal penyesuaian tadi yang sudah kita buat ke kolom adjustment journal. Yang pertama di sini kan ada supplies expense pada supplies ya. Di sini belum ada supplies expense. Jadi kita tulis di bawah total ya. Supplies expense nilainya itu adalah debit 75.000. Nah, untuk supplies-nya kan sudah ada ini ya. Ini nilainya kredit 75.000. Selanjutnya, akun yang kedua itu adalah depreciation. Ini juga belum ada. Ini belum ada akunnya, jadi kita buat dulu depreciation expense. Selanjutnya, akumulasi. Ini kredit 80.000. Selanjutnya masih ada depreciation expense vehicle ya, kendaraan. Ini 60.000. Dan akumulasi
Penyusutan kendaraan ini nilainya juga 60.000 kredit. Selanjutnya, yang ketiga, jenis penyusutan yang ketiga yaitu mengenai bunga ya. Bunga di sini ada akunnya tuh ada interest expense dan juga interest payable ya. Kita cek. Kita cek di sini interest expense belum ada, interest payable juga belum ada. Jadi mau nggak mau kita buat kedua akunnya. Interest expense dan interest payable. Interest expense-nya sebesar 55.000 debit dan interest payable-nya 55.000 kredit. Next ada prepaid rent dan juga rent expense ya. Untuk rent expense ini sudah ada saldo akunnya sehingga kita hanya perlu membuat akun prepaid rent saja. Ini debit sebesar 200.000. Sedangkan untuk rent expense ini kredit 200.000. Selanjutnya nih untuk transaksi E ada salaries expense dan juga salaries payable. Salaries expense debit 450.000. Salaries payable belum ada saldonya atau akunnya. Jadi kita buat di sini salaries payable 450.000 kredit. Selanjutnya account receivable dan juga service revenue. Ini kayaknya dua-duanya sudah ada ya. Account receivable-nya nilainya adalah 600.000 dan untuk service revenue nilainya adalah 600.000 kredit. Oke, ini kita sudah catat semua. Selanjutnya di sini kita buat lagi summary-nya. Oke, nah langkah selanjutnya adalah, oh ya ini kita kosongin ya. Nah, langkah selanjutnya adalah sekarang kita menyusun adjusted trial balance. Masih ingat ya, adjusted trial balance itu kita menggabungkan antara trial balance dengan adjustment journal. Seperti untuk kas di sini tidak ada penyesuaian, jadi saldonya masih tetap 9.300. Untuk account receivable jadi 1.200.000. Kemudian untuk perlengkapan ini menjadi 325.000. Selanjutnya untuk equipment ini masih sama 8.300.000. Ini juga masih sama. Ini juga tidak mengalami perubahan ya. Jadi ini saya bisa langsung kopikan. Selanjutnya untuk service revenue, awalnya kredit 1.500.000, kemudian ada kredit lagi 600.000, sehingga di sini menjadi 2.100.000. Kemudian untuk salaries expense 900.000 awalnya ditambah 450.000 jadi 1.350.000. Selanjutnya rent expense ya, rent expense awalnya ada debit 300.000. Kemudian pada penyesuaian di kredit 200.000. Jadi di sini saldonya sorry. Jadi saldonya 100.000 debit. Untuk order expense ini tetap. Kemudian di sini untuk ini juga sama ya. Tidak ada yang berubah. Jadi kita bisa langsung kopikan ini. Sekarang kita buat lagi summary-nya. Sejauh ini jumlahnya masih balance.
Yang kolom keempat. Sekarang kolom keempat kita akan membuat yang namanya income statement versinya worksheet ya. Jadi laporan laba rugi versinya worksheet. Masih ingat nggak untuk laporan laba rugi itu isinya tentang apa? Ya, isinya adalah tentang pendapatan dan juga beban-beban. Ya, jadi di sini kita tinggal pindahkan data mengenai pendapatan dan juga beban-beban. Pendapatannya di sini sejumlah 2.100.000. Beban-bebannya nih ini ya. Ini saya pindahkan. Bebannya ada beban gaji, beban sewa, beban lain-lain. Kemudian ada beban perlengkapan. Kemudian ada beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan. Kemudian ada interest expense. Dan sudah, ya. Sudah nggak ada lagi. Cuma itu aja, oke? Nah, sekarang kalau sudah, ini kita sama nih ya, kita buat summaries-nya ya. Kita buat summaries-nya. Nah, kok beda? Ya, kalau di laporan laba rugi itu memang tidak mengapa ya ketika misalnya antara saldo yang di debit dan juga saldo yang di kreditnya itu tidak balance gitu. Karena laporan laba rugi itu kan mendefinisikan ada tiga kemungkinan ya, bisa mungkin laba, bisa mungkin kerugian, bisa juga mungkin impas. Gitu. Nah, dalam hal ini di sini pendapatannya di sini ya, pendapatannya lebih besar daripada beban ya, pendapatannya lebih besar daripada beban. Jangan lihat debit kreditnya ya, tapi lihatnya 2.100.000 ini akun apa? Dia adalah akun pendapatan ya, akun service revenue. Ini pendapatannya mungkin saya kasih warna ini deh ya. Nah, ini ya. Pendapatannya, ini juga pendapatan ya. Pendapatan lebih besar daripada beban-beban ya. Sehingga di sini ada laba bersih ya, ada laba bersih yang dihasilkan. Berapa laba bersihnya? Ini tinggal kita kurangi aja, pendapatan dikurangi sama beban. Laba bersihnya adalah sebesar 130.000. Jadi di sini kita bisa catat di sini net income sebesar 130.000. Ini kita pakai warna hijau deh. Maka di sini kita samariskan lagi, kita jumlahkan kembali. Ini kalau dijumlahkan ya, beban ditambah dengan labanya tadi, maka ini hasilnya akan sama dengan si pendapatannya ya. Oke, sekarang menuju ke neraca. Neraca atau balance statement. Neraca atau balance statement ini isinya mengenai harta, hutang, dan juga modal ya. Jadi di sini kita tinggal pindahkan. Memindahkannya nih dari adjusted trial balance ya. Dari yang adjusted trial balance. Nah, ini. Kemudian kita cek lagi mana yang belum. Ada akumulasi. Akumulasi peralatan 80.000. Terus ada akumulasi kendaraan 60.000. Kemudian ada beban bunga, hutang bunga, sorry, hutang bunga. Kemudian ada prepaid rent 200.000 dan ada hutang gaji 450.000. Nah, jadi kalian harus teliti ya, dicek satu persatu. Khawatirnya ada yang ketinggalan. Oke, kemudian ini sama ya kita akumulasikan ini ya. Ini untuk hasil akumulasinya yang sebelah kiri ini 25.925.000, sedangkan yang sebelah kanan adalah 25.795.000. Sekarang kita cari selisihnya ya. Di sini yang selisihnya yang lebih kecil jumlahnya itu adalah yang kredit ya.
Jadi sekarang kita coba ini sisi debitnya dikurangi dengan yang sisi kredit. Nah, ini selisihnya itu sama dengan besaran dari net income ya, sehingga di sini nanti kita bisa simpulkan bahwa modal Haji Suryonya itu nanti akan berubah nilainya ya. Jadi di laporan neracanya itu nanti bukan lagi sebesar 20 juta lagi gitu, tapi setelah dipengaruhi oleh laba bersih, nanti jumlahnya itu akan menjadi 20 juta sekian gitu ya. Karena kan nanti kita akan buat laporan perubahan modal. Ini kita tambahkan. Oke, nah ini sudah selesai ya untuk worksheet. Selanjutnya, sekarang kita akan membuat laporan keuangannya ya. Financial report ya. Yang pertama di sini kita akan menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kan dari service revenue. Service revenue-nya itu tadi nilainya itu adalah berapa? Tadi 2.100.000. Kemudian dikurangi sama beban-beban ya. Beban-bebannya tuh ada salaries expense, ada rent expense, ada supplies expense, ada depreciation expense equipment, ada depreciation expense vehicle, kemudian ada interest expense, dan terakhir itu adalah other expense. Nah, di sini kita tinggal pindahkan nih. Untuk salaries expense-nya tuh tadi jadi ini ya, jumlahnya kita ambil yang ada di adjusted trial balance atau yang ada di income statement-nya. Ini tuh jadi 1.350.000. Untuk rent expense-nya jadi 100.000. Untuk supplies expense-nya tuh 75.000. Depreciation expense equipment 80.000. Kemudian ini 60.000. Interest expense 55.000. Dan other expense adalah 250. Ya, kalau sudah ini dijumlahkan. Ini total bebannya ya. Kemudian di sini nah ini total expense sekarang kita jadi tahu net income-nya ini sebesar, nah ini sudah dapat ya untuk net income. Selanjutnya adalah capital statement ya. Untuk capital statement-nya ini sama ya, ini masih net income-nya apa tadi? Jasa perbaikan rumah Haji Suryo.
rumah ya. Nah, untuk capital statement ini kan tadi diketahui ya, Haji Suryo equity-nya itu pertama itu pertama itu berapa ya? Awalnya tuh dia 20 juta kan. 20 juta. Kemudian ditambah dengan net income karena ada laba bersih ya, jadi tambah laba bersih 130.000 dikurangi sama pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi pengambilan pribadinya itu 600.000. Sehingga di sini Haji Suryo, oh ini harusnya saya kasih keterangan ya, ini berarti awal Maret ya, anggaplah misalkan 1 Maret 2005, yang ini tuh berarti saat dibuatnya laporan itu berarti per 31 Maret 2005 setelah penyesuaian kan ya. Ini berarti 20 juta atau modal awal ya ditambah laba bersih dikurangi dengan pengambilan pribadi. Nah, sehingga di sini diperoleh modal akhirnya itu adalah 19.530. Baru selanjutnya kita akan menyusun capital statement ya, balance statement. Maaf ya, masnya lagi pup jadi minta dicebokin gitu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menyusun balance statement atau neraca. Untuk neraca di sini kita pisahkan ya antara yang harta kemudian dengan yang hutang modal. Ya, untuk yang harta di sini tuh terdiri dari cash, kemudian ada account receivable atau piutang ya, sesuaikan aja dengan data yang tersedia. Kemudian ada supplies, kemudian ada equipment tadi kalau nggak salah, vehicle, kemudian ada akumulasi, juga. Ini udah ya. Selanjutnya pada sisi pasifanya itu ada utang, ada hutang wesel, ada hutang gaji, dan ada hutang bunga. Ini total liabilities. Ya, nanti di sini ada equity-nya ya. Equity-nya tuh ada Haji Suryo modal dan private-nya ini nggak usah lagi ya, karena tadi kan sudah ada di laporan itu. Oke. Untuk cash-nya tadi itu 9.300.000.
Kemudian untuk account receivable-nya itu kita cek lagi ya, saya lupa. Untuk account receivable-nya 1.200.000. Account receivable-nya adalah 1.200.000. Selanjutnya untuk supplies-nya tadi jadi sisa 325.000. Equipment-nya 8.300.000. Kalau nggak salah ya, kita cek lagi deh. Equipment ya, dan kendaraannya itu 6 juta ya. Kendaraan 6 juta. Akumulasinya ini 80.000 dan 60.000. Selanjutnya untuk account payable, kita cek dulu daripada salah. Account payable 150.000 dan untuk notes payable-nya 5 juta. Oke. Account payable-nya di sini sebesar 150.000. Notes payable-nya 5 juta. Kemudian salaries payable itu 450.000. Interest payable itu 55.000. Ini totalnya nih berarti ini ya, ditambah dengan 19.530.000. Di sini total ya, semoga sih udah gak ada yang ketinggalan ya. Total liabilities plus owner equity ini sama dengan sekarang untuk yang aset ini ada yang beda. Yang belum kecatat kah? Oh ini ya, prepaid trend ternyata ini ya. Prepaid trend ini belum tercatat ya. Jadi di sini kita sisipkan. Saya mundur dulu. Ini jadi prepaid trend ini sebesar 200.000. Oke, sekarang ini saya ulangi lagi nih. Mudah-mudahan sih udah benar ya. Oke, nah ini ya. Untuk balance statement-nya, pada total aset ini sebesar 25.185.000. Kemudian pada sisi pasifanya, yaitu kewajiban dan juga modal, sebesar 25.185.000. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kita boleh lanjutkan pada WA group ya. Silahkan boleh kalian chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.